Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum keamanan sistem informasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-7. Langsung saja. Pada materi pertama, kita akan membahas pengertian dari keamanan sistem informasi. Menurut Simons atau Gustavus J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Setelah itu, terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama ada kerahasiaan atau confidentiality. Confidentiality adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun dari perusahaan. Yang kedua ada integritas atau integrity. Integrity adalah data tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga ada ketersediaan atau availability. Availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user, application, atau sistem yang membutuhkannya. Selanjutnya ada jenis-jenis hacker. Yang pertama ada white hat hacker, yaitu hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Yang kedua ada black hat hacker. Jenis hacker yang aktivitasnya menerabas sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan, di mana hacker ini disebut juga dengan sebagai checker. Yang ketiga ada grey hat hacker, ialah seorang yang menganut standar etika ganda. Dia bisa menjunjung tinggi etika hacker, tetapi dia juga bisa melanggar batas-batas hukum. Dan masih banyak lagi jenis-jenis hacker lainnya. Selanjutnya ada hacking path. Yang pertama ada reconnaissance. Reconnaissance itu adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target, yang diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Selanjutnya ada scanning, yaitu melakukan scanning terhadap network, memiliki servis yang sedang berjalan, dan port apa saja yang terbuka, yaitu mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target. Selanjutnya ada gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance dan scanning. Selanjutnya ada maintain access, yaitu jika berhasil masukkan ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root sistem sebagai admin. Dan terakhir ada clearing attack. Clearing attack itu adalah setelah mendapatkan akses memasuki root system, yaitu mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya, menghapus jejaknya atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Selanjutnya materi 2, kita akan bahas introduction for footprinting. Footprinting atau dikenal juga pengintaian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan sistem informasi tentang sistem komputer dan entitas milik mereka atau target. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem, di mana di bawah ini beberapa alat yang saya ketahui dalam melakukan footprinting, yaitu ada Nmap, Whois, NSLOOKUP, Dig, dan WhatWeb, dan masih banyak lagi. Nah, tipe dari footprinting ini ada 2, inner footprinting dan outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut, yaitu Anda sudah berada di dalam gedungnya dan menggunakan fasilitas internet gratis. Sedangkan outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target, jadi Anda berada jauh dari komputer target. Selanjutnya jenis informasi apa saja sih yang dapat dikumpulkan dari footprinting? Yaitu ada operating system of the target machine, ada firewall, IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID, password, dan masih banyak lagi.
Kenapa sih kita belajar footprinting? Yaitu karena footprinting dalam etika hacking, 90% waktu seorang pen tester digunakan untuk mengumpulkan data target, dan 10%-nya digunakan untuk melakukan percobaan dalam menguasai sistem target tersebut. Nah, di sini terdapat methods of footprinting, ada search engine, yaitu aplikasinya, yaitu Netcraft, PeopleSmart, ada advanced Google hacking, yaitu Google Docs, exploit DB, ada social network, yaitu Facebook, Twitter, Instagram yang sering kita pakai, ada website footprinting, yaitu website Informer, Spider, dan masih banyak lagi. Selanjutnya materi ketiga, kita akan bahas Introduction of Nmap. Pertama, kita akan membahas pengertian dari Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Leon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Vaskovich. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Nah, output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa, dan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya adalah ada terbuka atau open, difilter atau filtered, ada tertutup atau close, dan tidak difilter atau unfiltered. Di mana terbuka itu berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan listening untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Sedangkan di filter berarti bahwa sebuah firewall atau filter atau penghalang jaring lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Selanjutnya ada tertutup port, itu tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Sedangkan tidak difilter, ketika mereka menanggapi probe Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Dan terakhir ada open atau filtered dan closed filtered, ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Nah, di sini ada tipe on-off Nmap, yaitu ada GUI dan ada CLI. Di mana GUI ini berbentuk seperti ini, dia Nmap. Sedangkan kalau CLI itu seperti ini, bisa menggunakan command prompt. Jadi begitu. Selanjutnya materi keempat, yaitu Introduction of SKLI. Injeksi SQL, bahasa Inggrisnya itu SQL injection, adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL. Atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Toolsnya itu yang pertama bisa menggunakan metode manual, bisa menggunakan link berikut ini, dan bisa juga menggunakan tools, yaitu ada SQL Map, ada Automatic SQL Injection, and Database Takeover Tool, ada JSQL Injection, Java Tool for Automatic SQL Database Injection, BBK SQL, dan masih banyak lagi. Materi kelima yaitu PDF Crack. PDF Crack atau alat GNU atau Linux, yaitu untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Ini kecil, baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source atau GPL, di mana fungsinya itu adalah mendukung pandangan keamanan standar revisi 2, 3, dan 4 pada semua versi PDF yang dikenal, mendukung pembacaan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi, brute forcing didukung permutasi sederhana, di mana saat ini hanya mencoba karakter pertama sebagai huruf besar, dan simpan atau mode pekerjaan yang sedang berjalan. Berikut contoh operasi dari open source. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ke-6, yaitu Introduction of Inskripsi dan Deskripsi. Langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari enkripsi dan deskripsi terlebih dahulu. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, yaitu dari plain text menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, yaitu hypertext. Sedangkan deskripsi adalah sebuah proses pembalikan
Dia mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti, yaitu dari hypertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, yaitu menjadi plain text. Selanjutnya ada tools pengamanan file, yaitu ada PGP tool, ada VeraCrypt, dan Secrypt, di mana PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Nah, berikut ini adalah aplikasi dari PGP tool seperti ini, yaitu aplikasi desktop open source yang sangat ramah bagi pengguna, di mana aplikasi ini memungkinkan Anda mengekskripsi atau mendeskripsi file PGP. Selanjutnya ada VeraCrypt. VeraCrypt adalah perangkat lunak enskripsi di open source seperti ini aplikasinya. Selanjutnya kita akan bahas praktek enskripsi file. Yang pertama itu kita klik dulu encrypt file seperti ini, encrypt file. Lalu nanti di situ kita disuruh untuk menyimpan data tersebut di file bagian mana. Setelah kita choose salah satu filenya itu mau disimpan di bagian mananya, maka akan timbul seperti ini, di mana file tersebut akan tersimpan di folder yang kita pilih, lalu kita klik encrypt. Nah, begitulah praktek enskripsi dari file. Selanjutnya praktek deskripsi file. Yang pertama kita pilih decrypt file, lalu sama saja dia akan menanyakan kepada kita mau kita simpan di folder bagian mana. Setelah kita pilih, kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Lalu kita klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Dan kita klik decrypt, maka file tersebut akan tersimpan. Jadi bedanya kalau enskripsi file itu kita klik encrypt file pertama dahulu. Kalau praktek deskripsi filenya kita klik decrypt file gitu. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7 itu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet atau internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server yaitu atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik lainnya. Yang kedua, kita akan bahas fungsi FTP server atau kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting, dan masih banyak lagi. Itu seperti menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi 2 partisi yang lebih kecil, lalu mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Nah, aplikasi FTP client itu ada banyak, tapi hanya ada 3 contoh FTP client tersedia di internet, yaitu FileZilla, WinSCP, dan GFTP, di mana aplikasi ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Yang pertama, kita akan bahas aplikasi FileZilla. FileZilla FTP Client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya itu kita dapat melakukan transisi simultan. Sedangkan kalau kelemahannya, kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya yang kita unggah, maka semakin lama pula proses uploadnya. Selanjutnya ada WinCSP. Meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows, karena dia sudah terdapat protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP itu adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP ini adalah dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selainnya juga,
terintegrasi dengan PKZen atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan oleh pengguna Windows saja. Selanjutnya ada GFTP. GFTP itu merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux, di mana aplikasi ini merupakan proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja, karena sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan VSP. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Ya, begitulah penjelasan dari saya mengenai materi praktikum keamanan sistem informasi dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.